Salam harmoni. Perkenalkan, saya Nikadek Mendung Melandari dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Jurusan Pendidikan Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Pendidikan Ganesha. Video ini dibuat untuk memenuhi nilai tugas dari mata kuliah media pembelajaran. Dalam video ini terdapat materi yang pertama, yaitu pengertian dari media pembelajaran. Media pembelajaran merupakan komponen yang sangat penting dalam proses pembelajaran, karena dengan adanya media pembelajaran dapat membantu dalam penyampaian atau penyaluran pesan dari sumber pesan terhadap penerima pesan. Media pembelajaran juga merupakan segala sesuatu yang dapat menyalurkan pesan, dapat merangsang pikiran, perasaan, dan kemampuan peserta didik sehingga dapat mendorong terciptanya proses belajar pada diri peserta didik. Materi yang kedua yaitu perbedaan sumber belajar, bahan pelajaran, media pembelajaran, alat peraga, dan alat pelajaran. Sumber belajar merupakan semua sumber baik berupa data, orang, tempat, dan wujud tertentu yang dapat digunakan oleh peserta didik dalam belajar, baik secara terpisah maupun secara terkombinasi sehingga mempermudah peserta didik dalam mencapai tujuan belajar. Contohnya dapat dilihat pada gambar berikut. Bahan pelajaran adalah seperangkat sarana atau alat pembelajaran yang berisikan materi pembelajaran, metode, batasan-batasan, dan cara mengevaluasi yang didesain secara sistematis dan menarik dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan. Contohnya dapat dilihat pada gambar berikut. Selanjutnya adalah media pembelajaran. Media pembelajaran merupakan segala sesuatu yang dapat menyalurkan pesan, dapat merangsang pikiran, perasaan, dan kemampuan peserta didik sehingga dapat mendorong terciptanya proses belajar pada diri peserta didik. Contohnya dapat dilihat pada gambar berikut. Yang selanjutnya adalah alat peraga. Alat peraga merupakan segala sesuatu yang dapat menunjang keefektifan dan efisiensi penyampaian, pengembangan, dan pemahaman informasi atau pesan pembelajaran. Contohnya dapat dilihat pada gambar berikut. Yang selanjutnya adalah alat pelajaran. Alat pelajaran adalah alat yang digunakan untuk membantu kelancaran dalam proses pembelajaran. Contohnya dapat dilihat pada gambar berikut. Materi yang ketiga adalah fungsi dari media. Media sebagai suatu komponen sistem pembelajaran mempunyai fungsi dan peran yang sangat vital bagi kelangsungan pembelajaran. Itu berarti bahwa media memiliki posisi yang strategis sebagai bagian integral dari pembelajaran. Integral dalam konteks ini mengandung pengertian bahwa media itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembelajaran. Tanpa adanya media, maka pembelajaran tidak akan pernah terjadi. Secara garis besar, ada 6 fungsi media sebagai berikut. Yang pertama yaitu menghindari terjadinya verbalisme, yang kedua membangkitkan minat atau motivasi, yang ketiga menarik perhatian siswa, yang keempat mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan ukuran, yang kelima
mengaktifkan siswa dalam kegiatan belajar, dan yang keenam, mengefektifkan pemberian rangsangan untuk belajar. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran memiliki fungsi yang sangat penting, yaitu sebagai pembawa informasi dan pencegah terjadinya hambatan proses pembelajaran, sehingga informasi atau pesan dari komunikator dapat sampai kepada komunikan secara efektif dan efisien. Materi pelajaran selanjutnya yaitu peranan media pembelajaran dalam konteks belajar. Proses pembelajaran pada hakikatnya adalah proses komunikasi, yaitu proses penyampaian pesan dari sumber pesan ke penerima pesan. Pesan tersebut berupa isi atau materi ajar yang ada dalam kurikulum yang dituangkan oleh guru atau sumber lain ke dalam simbol-simbol komunikasi. Simbol-simbol komunikasi berupa simbol-simbol verbal atau kata-kata lisan ataupun tertulis, dan atau simbol-simbol nonverbal atau visual. Proses penuangan pesan ke dalam simbol-simbol komunikasi itu dinamakan encoding. Selanjutnya, penerima pesan menafsirkan simbol-simbol komunikasi tersebut sehingga penerima pesan memperoleh pesan. Proses penafsiran simbol-simbol komunikasi yang mengandung pesan-pesan tersebut dinamakan decoding. Ada kalanya penafsiran yang dilakukan oleh penerima pesan berhasil, ada kalanya sebaliknya. Penafsiran yang gagal atau kurang berhasil berarti kegagalan atau kekurang berhasilan dalam memahami apa-apa yang didengar, dilihat, dan dibacanya. Materi selanjutnya yaitu landasan media pembelajaran. Ada 4 landasan media pembelajaran, yaitu yang pertama adalah landasan psikologis. Media pembelajaran ialah alasan atau rasional mengapa media pembelajaran yang digunakan ditinjau dari kondisi belajar dan bagaimana proses belajar itu terjadi. Yang kedua yaitu landasan sosiologis media pembelajaran, yaitu pesatnya penggunaan teknologi di dalam dunia pendidikan dikarenakan timbulnya kepercayaan terhadap ilmu pengetahuan sebagai cara untuk memperbaiki mutu kehidupan dan karena ledakan penduduk usia sekolah yang semakin banyak. Yang ketiga yaitu landasan teknologis media pembelajaran, yaitu sejalan dengan perkembangan teknologi menyebabkan tuntutan masyarakat semakin besar terhadap pendidikan serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, membuat pendidikan tidak lagi dikelola hanya dengan pola tradisional. Karena cara ini tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat. Yang terakhir yaitu landasan filosofis media pembelajaran, yaitu mirip dengan model pendidikan klasikal, yaitu bertumpu pada asumsi bahwa model pendidikan itu hendaknya merupakan suatu bentuk atau contoh utama dari masyarakat yang lebih luas sebagai hasil karya dari pendidikan. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.